Halo guys, kembali lagi di podcast Pegesta. Kali ini kita ada di acara ngobrol bareng guru. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Diah Erina Pujiati. Dulu saya dipanggil di sini Ibu Diah. Ibu Diah. Kalau di Semantar saya ngajar, sekarang manggilnya Madam. Oh, Madam tuh bahasa Prancis. Ya artinya sama, ibu. Kita dulu ngajar di sini tahun berapa ya kalau boleh tahu? Saya mulai ngajar pertengahan 1997. Sudah lama dong. Lama ya, kamu masih di surga waktu itu. Dan kalau sekarang saya ngajar bahasa Prancis, dulu saya di sini ngajar bahasa Inggris. Karena saya ditantang oleh almarhum Pak Giarto dulu, Ya. Bapak kepala sekolah di sini. Ya. Bisa nggak ngajar bahasa Inggris? Sekalian jadi pembina pramuka. Wis. Wah, siapa takut Pak, gitu kan? Siapa takut tantangan ya, Bu. Tapi itu dulu kursus dulu, jangan kursus di Pemalang, kursus di Tegal. Loh, saya sudah bisa kok, saya sudah bisa ngajar kok bahasa Inggris. Nah, akhirnya saya ngajar bahasa Inggris sampai 2008 waktu itu. Jadi 11 tahun ya di sini ya, 11 tahun. lumayan lama. Setelah dari sini Ibu ngajar di mana lagi? Berarti Saya kan waktu itu ada guru honorer yang Ya. diangkat menjadi PNS. Ya. Nah, kalau udah PNS itu ijazahnya harus disesuaikan dengan disiplin ilmu saya, yaitu bahasa Prancis. Nah, bahasa Prancis itu hanya ada di Petarukan, SMA Petarukan, SMA Comal, SMA Ranu Dongkal, SMA Moga. Alhamdulillah saya ditempatkan di SMA yang paling dekat dari Pemalang, yaitu SMA 1 Petarukan. Jadi keren banget. nah, kebetulan karena saya merasa tertantang untuk membuktikan bahwa saya itu bisa bahasa Inggris, 2009 setelah 1 tahun saya pindah di sana, sini? saya meneruskan kuliah lagi, ambil magister pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya punya titel 2, DRA-nya bahasa Prancis, MPD-nya bahasa Inggris. Wis, keren. Bukan untuk Bisa nggak Bu bajarin bahasa Prancis? ya nanti. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk pembuktian bahwa Bisa. tua. Waktu itu saya masih sudah umur 47 ya. Sekarang kan saya udah hampir pensiun. Oh, Jadi tua pun mampu, bisa. Apalagi yang muda-muda. Jadi kalau punya cita-cita itu jangan tanggung-tanggung gitu. yang tinggi sekalian. Ya, ada pertanyaan lain? Nanti saya banyak ngobrol nih, banyak ngomong nih untuk Ya, boleh. mengedukasi kalian-kalian atau memotivasi kalian-kalian. Waktu ngajar di sini pengalamannya apa aja nih Bu? Kebetulan saya itu merangkap instruktur aerobik, senam aerobik. Waktu itu masih muda ya. Sampai Jadi, sekarang masih awet muda lah. jam terbang saya banyak waktu itu, tidak kayak sekarang. Tapi saya tidak meninggalkan tanggung jawab loh. Ya. Jam saya senam-senam, saya ngajar-ngajar gitu. Kan senam bisa sore hari. Waktu itu kan kita belajar hanya sampai jam 2. Jadi saya jam 3 sampai sore masih bisa ngajar senam. Nah, berbekal ilmu senam itulah maka di sini dulu famous banget atau terkenal banget cheerleadernya. Luar biasa itu. Kondang banget. Kayaknya perasaan satu-satunya SMA yang ada cheerleadernya. Dan saya pembinanya waktu itu. Karena cheerleader itu kan lebih keras daripada senam. Lebih disiplin, lebih
tough, lebih strong gitu. Jadi nggak main-main. Yang bergabung pun saya gembleng biar kuat kakinya, kuat tangannya. Tahu sendiri kan cheerleader, angkat-angkat badan ya, gitu. Jadi, nah begitu di Semantar, mau saya terusin nggak ya? Sebaiknya enggak lah. Akan menjadi legend banget SMA satu-satunya yang saya didik cheerleader. Bisa gitu maksud kalau saya. Di SMA PGRI 1 Taman dihidupin lagi cheerleader sih. Saya sudah tua. harus Masih cari kelihatan. yang muda-muda lagi. Susah ya, Bu? Dan kalau ngambil orang lain mungkin tinggi bayarannya. Kalau saya kan enggak, kayak waktu itu kan saya merangkap saja ya, eskul saja, kayak pengabdian saja. Tapi kalau mau sekarang mungkin saya sudah kehabisan waktu, nunggu saya pensiun mungkin. Tapi kan pensiun saya pensiun 2 tahun lagi, tapi kan mungkin sudah tua sayanya gitu loh. Ada lagi? Waktu di Semantar nih, pengalamannya Ibu selama ngajar di sana tuh gimana? Kayak siswanya, guru-gurunya gitu. Pada dasarnya yang namanya siswa, murid itu nurut. Kalau kita ajari sesuatu yang baik, mereka gampang kok mau kok. Yang penting kita tegas, jangan mencela-mencela. Yang penting kita juga menjaga disiplin kita. Misalnya saya memberitahu itu seragamnya yang benar, sementara kita tidak lengkap. Kan itu namanya Nggak mencerminkan. jarkoni ya, ngajari tapi ngelakoni dewe gitu kan. Jadi pada dasarnya semua siswa di mana saja itu nurut. Kan saya menganggap mereka adalah anak kita, tapi sekarang bukan anak kita, cucu. Oh, cucu. Iya. Ada loh beberapa siswa yang ternyata ibunya atau bapaknya dulu murid saya di sini. Oh, Budia katanya. Berarti kamu sekarang cucu saya gitu. Oh, anakmu itu. Oh, berarti ini cucu saya. Bandel ini anak, Mbak. Nggak apa-apa Bu, jewer sekalian gitu. Kadang-kadang ngomong gitu sambil bercanda gitu ya. Jadi menurut saya dimanapun siswa itu yang penting kita pendidiknya. Jadi Kalau menurut saya itu kita itu pendidik, bukan hanya sekedar guru yang mentransfer ilmu. Udah kamu bisa ngomong bonjour itu selamat pagi atau good morning, ya sudah begitu saja. Tidak, kalau menurut saya yang namanya guru itu harus mendidik juga. Mendidik itu maksudnya kalau mau izin keluar baik karena keperluan rapat OSIS misalnya ya izin, jangan cuma meninggalkan surat dari BK. Ini anaknya kemana? Rapat OSIS Bu. Gak ada izinnya ke guru yang ngajar. Maksudnya izinnya face to face dong ya, jangan cuma sekedar surat. Itu surat saja. Itu kan termasuk unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu menurut saya penting sekali dimanapun, karena itu kearifan lokal kita orang Jawa. Kearifan lokal orang Jawa itu harus diuri-uri. Uri-uri itu maksudnya dipelihara. Oh ya. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Saya pernah belanja. Ya untungnya bukan di Indonesia. Belanja di Singapura. Nih kembaliannya diselonongkan pakai tangan kiri. Gimana menurut kamu? Saya aja terperangah loh. Saya terperangah. Itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Jadi yang namanya itu tadi saya lihat sapa, senyum, salam, apa lagi? Sopan santun itu benar-benar harus dijaga. Jangan hanya pajangan, jangan hanya tulisan saja, tapi harus benar-benar dipraktekkan. Misalnya kamu tidak
diajar oleh guru yang lain, jangan menganggap itu bukan Guru saya. gurumu, itu juga gurumu meskipun belum waktunya. Mungkin nanti ngajarnya di kelas 12 kan. Jadi tetap harus disapa, beri salam, sopan santun, senyum juga apalagi. Jangan meninggalkan akar budaya kita yaitu sopan santun. Itu akar budaya orang Jawa, harus dipelihara benar-benar. Ya. Terus belajar bahasa Prancis tuh susah nggak sih, Bu? Gini, mengapa sih saya bisa bahasa Prancis? Padahal dulu saya IPA loh, di Semansa saya IPA. Tapi karena satu dan lain hal oleh ayah saya disuruh untuk meneruskan belajar bahasa Prancis di IKIP Rawamangun. Itu IKIP negeri waktu itu yang sekarang jadi UNJ. Katanya gini, karena bapak kerja di perusahaan Prancis, jadi kamu harus otoriter banget memang bapak saya. Jadi kamu harus belajar bahasa Prancis di IKIP Rawamangun. Karena bapak kan waktu itu kerja di Jakarta. Ya meskipun otoriter tapi kan futuristik ya bapak saya. Jadi saya oke lah saya belajar. Tapi ya ternyata begitu saya selesai, bapak saya sudah tidak bekerja di perusahaan itu. Orang Prancisnya juga sudah pulang ke negaranya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Toh saya juga untungnya belajar bahasa Prancisnya di IKIP atau di Fakultas Pendidikan yang saya punya akta 4. Akta 4 itu kayak SIM untuk bisa mengajar. Beda dengan belajar bahasa Inggris di sastra Undip. Itu nggak bisa untuk ngajar. Entah kalau sekarang. Kayaknya kalau sekarang harus kursus akta 4 sehingga bisa bahasa Prancis atau bahasa Inggris, bahasa Prancis, tapi kalau sudah memiliki akta 4 baru bisa ngajar dimanapun. Lah untungnya saya jadi sehingga saya bisa ngajar gitu loh. Punya SIM. Surat izin mengajar. Bukan mengemudi tapi mengajar. Belajar bahasa Prancis itu menurut saya akan mendukung bahasa Inggrismu. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Prancis akan saling membantu. Misalnya begini, attention. Bahasa Prancisnya attention, nggak jauh beda. Tulisannya sama. Cuma pelafalannya. Invitation, mengundang. Undangan. Itu invitation. Prepare. Berarti cuma beda pelafalannya aja. Iya, jadi kan bahasa Inggrismu akan terbantu oleh bahasa Prancismu, sebaliknya bahasa Prancismu juga akan terbantu oleh bahasa Inggrismu. Iya. Menguntungkan. Dan nih, saya punya rahasia. Apa itu? Rahasia yang harus diketahui oleh kalian semua. Apa itu? Yang namanya belajar itu sekarang. Sekarang. Jangan nanti-nanti. Kosakata itu belajarnya sekarang. Vokabuler. Ya, kalau bahasa Inggris vokabuler, bahasa Prancis vokabuler. Grammar. Itu sekarang, jangan nanti-nanti. Karena ternyata semakin tua usia kita semakin lemot daya ingat kita. Sungguh saya itu suka nyanyi. Saya pernah hafal lagu Kekasih Bayangannya si Cakrakan. Nyanyi dong Bu, sedikit. Hafal. Nggak hafal. Pernah hafal. Kapan saya menghafal? Kan baru kemarin kan Cakrakan. Tapi kalau lagu-lagu dulu saya hafal. I wanna call the star down from the sky. I wanna live a day and never die. I
I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. Cantik. Hafal kan? Hafal. Kapan saya ngafal? Dulu. Swear dulu waktu saya masih jadi siswa. And baby, every time you touch me, I become a hero. I make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing is about me. Insyaallah. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. Hafal kan? Hafal. Kekasih bayangan pernah hafal. Tapi sekarang Tapi sudah hilang. lupa. Karena ternyata memori kita itu sudah penuh. Yang sudah masuk tumpah. Itu daya kerja otak kita. Jadi kapan mau belajar bahasa Inggris? Sekarang, swear. Dan yang namanya bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya itu tidak dihafal kok. Loh kok? Emang kamu pernah menghafal Pancasila? Kan enggak. Tapi hanya mengulang kan? Iya. Mengulang terus hafal sendiri. Ternyata hafal sendiri kan? Iya. Begitu. Indonesia Raya Enggak. juga mengulang, mendengar. Repete. Bahasa Prancis, bahasa Inggris repeat. Ya, repeat. Ya kan? Iya. Bahasa Inggris repeat. Iya. Bahasa Prancis apa tadi? Repete. Hampir sama kan? Ya, sama. Jadi I think it's very impossible if you want to learn to foreign language in the same time. Sangat-sangat mungkin buat kamu untuk belajar dua bahasa di waktu yang sama. Kamu mau tahu anak saya yang anak saya dua. Anak saya dua. Yang satu dulu semansa jurusan bahasa. Sekarang dia kerja di eksportir. Jadi barang-barang yang larinya ke luar negeri. Dan Diekspor. buyernya itu tentu saja orang luar negeri yang begitu kering halo bahasa Inggris dong. Ya. Itu eksportir. Yang kedua, anak saya itu hanya sekedar sarjana tari. Tapi karena dia juga bisa berbahasa Inggris, sekarang dia kerja di KBRI, kantor kedutaan Apa sih? Republik Indonesia, KBRI ya, di Uzbekistan. Nah, Uzbekistan ya luar negeri. Uzbekistan ya pakainya bahasa Rusia. Bisa bahasa. Ya sekarang bisa karena learning by doing. Tapi kan modalnya dia dulu bahasa Inggris, bukan bahasa Rusia, bukan. Modalnya bahasa Inggris. Jadi belajarlah bahasa Inggris sejak awal, sedini mungkin. Jangan nunggu-nunggu. Oh ya, saya tuh sempat ngajar di UT. Universitas Terbuka. Karena saya S2 kan, maka diizinkan untuk ngajar. Ya mapalnya bahasa Inggris. Itu mahasiswanya sudah sepuh-sepuh. Dipaksa untuk belajar bahasa Inggris nggak mampu, ya sekedar belajar aja. Tapi nanti keluar lagi. Iya, gitu. Jadi saya ya prihatin, tapi kan itu hanya sekedar kuliah minor ya, bukan yang mayor yang sebuah keharusan untuk dikuasai, tidak. Jadi sekedar minor lah. Jadi yang penting 2 SKS gitu. Ya oke lah, tapi bener-bener kalau disuruh ada tugas pula orang bisa pula Ngeluh. karena apa? Sudah mikir kebutuhan, bayar listrik, bayar kontrakan yang belum punya rumah, bayar SPP anaknya, sudah mikir yang lain-lain. Jadi kapan mau belajar? Sekarang. Camkan itu, sowat gitu loh ya kan? Karena gini, anak
Cibelok. Saya apa- Cibelok. anak Cibelok apa Jebet gitu. Mm-mm. Anak saya bilang begini, Mama itu namanya Putri. Itu nanti Mbak Putri pulang bawa titipan dari Aci. Emang Putri siapa? Putri itu kerja di spa, di salon. Salah. Di mana? Di Uzbekistan, Ma. Di Uzbekistan. Hah? Anak mana? Anak Cibelok. Kok bisa? Iya, Ma. Jadi dia itu dulu pernah kerja di Bali, ya kerja di salon juga di Bali. Ternyata dia ngelamar gitu, terus dia bisa kerja di Uzbekistan. Bayarannya gede banget loh. Spa doang padahal. Padahal di salon saja. Apa bekal dia apa? Kok bisa kerja di Uzbekistan? Bisa bahasa ya. Bahasa. Ada yang ini orang anak-anak pembawa acara atau presenter itu bekalnya tuh bahasa, di samping bahasa Indonesia loh yang itu bahasa asing. Jadi soat lagi-lagi. Harus ya kan? belajar Harus belajar dari sekarang. Belajarnya tuh nggak usah menghafal, belajar tuh buka buku, lalu baca-baca, ketemu kata sulit, Dicari. kan cuma nyanding Google. Jadi kalau udah ketemu ditulis. Terjemahan. Kalian tuh sangat dimudahkan loh. Nanti tapi tetap ditulis. Kalau ada kata sulit, Dilingkar. ditulis. Jangan nemu lalu enggak, jangan ada kata sulit tulis artinya gitu. Selalu seperti itu. Nanti lama kelamaan kata sulitnya nggak ada karena sudah paham semua. Nggak ada itu menghafal. Siapa yang mau ke Bali, ke Singapura, Ada. ke Nanti study Amerika? tour. Singapura itu ada urusan apa? Saya urusan bisnis ada. Saya kan suka jualan gitu ya. Kayak bilang tadi bakulobat. Nah, gitu. Ternyata ada reward. Tahu ya reward? Reward. Nah, 2 kali loh saya Ish, keren. Singapura 2 kali, Thailand sekali. Jadi 3. Itu reward bisnis. Ya waktu itu kan saya belum PNS dan masih nyabang sana nyabang sini, ngajar di sini, ngajar senam, juga jualan obat itu tadi. Nah, dapatlah reward. Pernah 2 kali di Singapura dan sebenarnya kalau mau diterusin banyak reward yang lain, tapi kan karena saya terikat oleh PNS-nya itu jadi ya udahlah susah. satu-satu dulu deh, saya bilang begitu. Selain bahasa Prancis sama Inggris, Ibu bisa bahasa apa lagi? Bahasa batin bisa. Batin. Bahasa ibu. Bahasa enggak lah, cuma itu aja. Itu juga sekedar di kelas aja gitu kan ya. Pokoknya kalau mau ditekuni lebih jauh mungkin bisa lah jadi guide. Tahu ya guide ya, bisa jadi guide. Nah, guide itu juga berjenjang loh. Iya. Nggak asal Kakak saya itu guide di mancanegara, ke Roma, ke Prancis, ke Itali. Kakak saya cowok padahal karena bisa bahasa Inggris. Cuma 1 itu bahasa Inggris kakak saya. Dan dia jadi guide. Iya, jadi gini, bahasa Inggris itu tidak hanya sekedar bahasa internasional menurut saya, tapi bahasa kedua di setiap negara. Oh iya. Bahasa kedua itu ya memang harus Pelajari. dimampui. Kamu harus mampu gitu. Karena itu bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Di Spanyol bahasa pertama Spanyol, bahasa kedua bahasa Inggris. Di Itali bahasa pertama Itali, bahasa kedua Inggris. Jadi kalau kamu kemanapun
Bahkan di Uzbek Ya. itu bahasanya Rusia, bahasa pertamanya. Tapi anak saya hanya berbekal bahasa Inggris, ternyata bisa. Meskipun sekarang ternyata dia bisa bahasa Rusianya. Berarti sering dengar Dia kalau orang lagi sana. nelpon saya, kalau lagi nelpon saya atau lagi V-call gitu, tiba-tiba dia ajak komunikasi dengan temennya atau orang sana, pakainya bahasa yang saya tidak tahu. Cik, itu kamu pakai ngomong bahasa apa? Baru sih ya mah. Oh ya Allah. Keren banget. Jadi menurut saya gini loh, kimia, fisika, matematika, biologi itu disiplin ilmu yang lebih sulit ketimbang bahasa. Tapi kalau bahasa itu alat komunikasi sehari-hari. Jadi sowat, aduh saya udah 3 kali loh ngomong sowat. Ya kan? Iya. Jadi belajar. Jadi mau apa kamu? Mau jadi dokter? Mau jadi tukang insinyur? Mau jadi sarjana hukum? Mau jadi apapun itu, tetap belajar bahasa Inggris. Oh ya, saya ini dulu instruktur aerobik. Sekarang saya instruktur langkah dansa. Langkah dansa itu adalah jenis olahraga, cabang olahraga. Cabang olahraga seperti tera, senam aerobik, senam SSI. Nah, sekarang muncul langkah dansa. Langkah dansa di Indonesia sudah 14 tahun. Kemarin baru ulang tahun tanggal 7 Agustus. Di Pemalang saya pendirinya. Sudah 3 tahun. Saya pendiri dan pelatihnya. Di mana tuh, Bu? Dan saya melatih langkah dansa itu di alun-alun Selasa, Jumat, Minggu. Besok di Car Free Day. Pagi ya, kalau Car Free Day pagi. Kalau Selasa, Jumat di mana? Sore di alun-alun. Sore. Terus Rabu sore di gedung DPRD. Saya minta, pokoknya ini kan gedungnya rakyat. Saya minta jatah untuk latihan di sini. Benar, saya latihan di situ. Dan kebanyakan yang saya latih itu guru-guru, banyak guru-guru. Ya umum sih sebenarnya. Nah, sebenarnya kalian juga bisa bagus itu. Misalnya itu karena mengangkat lagu-lagu daerah. Dari Aceh ada Tapanuli, ada Tapanuli ya Batak ya, tapi lagu-lagu Batak tuh banyak banget yang diangkat. Terus lagu Betawi, lagu Sunda, lagu Jawa Tengah apalagi, terus Indonesia Timur. Ini nggak direkam kan? Nggak apa-apa. Ya, maksudnya saya ini iklan. Iklan. Sudah langsung ya, udah nggak apa-apa. Ya, mengalir aja ya. Memang saya sedang memviralkan itu. ILDI, Ikatan Langkah Dansa Indonesia. Susah nggak tuh, Bu? Fun banget. Ada yang susah, ada yang mudah. Tapi kan kita akan belajar dari yang mudah dulu dong. Mudah dulu, dari dasar. Bertahap. Nanti kan lama-lama kok gampang ya, kok bosen ya, meningkat pengen yang susah. Dan itu bagus karena mengangkat lagu-lagu daerah. Kalian anak-anak sekarang kan banyak yang tidak tahu lagu daerah, prihatin loh sebenarnya saya. Nah, melalui gerak dan lagu itu saya ingin mengenalkan lagu-lagu daerah kembali. Apa sih misalnya Manuk Dadali, ada Gambang Suling, ada. Jadi itu bergerak, menyehatkan, tapi juga membahagiakan. Sebenarnya itu olahraga untuk manula kayak tera, tapi ternyata di setiap daerah banyak kok anak-anak muda yang ikut. Pemuda-pemuda. Tuh ya, sekedar ayolah kita melestarikan lagu-lagu daerah dengan cara gerak dan lagu. Dan untuk tentang SMA ini
Ya syukurilah kalian sudah ada di SMA yang benar. Jangan merasa minder karena di swasta, ya Allah. Banyak yang berhasil Dari swasta. meskipun dari swasta. Banyak yang hebat meskipun dari swasta. Yang penting adalah dirimu sendiri. Mau nggak memperkaya khasanah pengetahuan kalian? Mau tidak? Iya. Pesan saya, Ya. bertemanlah dengan teman yang benar. Kalau teman itu menyesatkan, Kita ikut. kalau tidak mau ditarik kita untuk lebih baik, tinggalkan. Cari teman yang lebih baik, ya. Dan banyaklah membaca. Kalaupun kamu tidak bisa membaca di buku karena mahal, ya kamu kan bisa klik Di web. dengan HP. Banyaklah membaca. Banyak. Ya, jangan sering ngobrol, chattingan, wasting time. Ya, wasting time banget. Tahu ya wasting time? Membuang waktu banget. Saya tahu itu. Dan pokoknya mumpung masih muda, belajar, syukuri apa yang ada. Ada lagunya tuh. Apa Bu? Lu tuh. Iya. Iya. Terus satu lagi. Apa itu Bu? Di samping belajar, Ya. tempa dirimu untuk menekuni 2 atau 3 eskul. Berapa kamu eskulnya? Cuma posket. Enggak banyak. Tambahin 1. Banyak. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. 2 atau 3 eskul, ya. Karena ibarat besi kamu sedang ditempa untuk jadi samurai. Nah, itu ya. Keren. Oke. Oke. Ada cukup atau sudah? Cukup. Cukup. Nanti Kak bosen yang nonton. Ya kasihan. Enggak ada Bu. Oke, thank you enough. Ya, thank you. Sekian dulu. Merci beaucoup. Nah, merci beaucoup itu terima kasih banyak. Oke. Merci beaucoup coba. Merci buku. Ya, voilà. Oke, sekian ngobrol-ngobrol bareng alumni guru di Spegesta. See you di next video. Bye bye. Thank you so much.